Bertemu lagi dengan kami, media informasi GRI TV. Tajam, cerdas, berimbang, dan terpercaya. Selamat menyaksikan. Jadi ada pelatihan desainer di rumah dinas. Jadi kalau ibu-ibu pasti sudah paham di desa wilayah Binjai ini kita punya batik ya, ada batik jumputan batubara dikolaborasikan dengan songket batubara. Sekarang lagi ibu ketua mendatangkan desainer dari pusat, kelihatannya dari Jakarta, untuk menampilkan foto model yang ada di batubara dalam rangka mempromosikan kreativitas anak bangsa dari Kabupaten Batubara. Nah, baik Pak Kades, kami ingin mengenalkan diri di sini. Kami datang dengan tim, seharusnya tadi ada 4 orang. Ibu Haja Dr. Dewi Celati Nasution, beliau izin pamit tidak bisa hadir tadi, pulang karena ada acara kantor yang tidak bisa diwakilkan. Kemudian di ujung sana, yang paling ujung ada Ibu Farida Hanim. Beliau adalah dari Pokja 3, tim penggerak Kabupaten Batubara, tim penggerak Kabupaten Batubara. Kemudian yang di sebelahnya Ibu Sulawati. Ibu Sulawati dari Pokja 1, tim penggerak PKK Kabupaten Batubara. Kemudian saya sendiri, Ibu Khadijah, saya bertugas di Pokja 4, tim penggerak PKK Kabupaten Batubara. Walaupun saya tidak lagi bekerja di Dinas Kesehatan, tetapi saya tidak pernah berkhianat dengan profesi. Saya dibesarkan dari profesi saya orang kesehatan. Sekarang Bapak saya bertugas di Dinas Sosial. Jadi tidak banyak beda, bekerja tetap pada air mata. Ketika di Dinas Kesehatan orang butuh BPJS, keluarganya opname, BPJS-nya tidak ada, kita juga menolong orang yang bercucuran air mata. Di Dinas Sosial saat ini air mata bercucuran di wilayah Kabupaten Batubara bahkan nasional, dengan PKH yang tidak cair-cair, beras yang saldonya 0, BST juga yang belum tiba-tiba. Nah itu semua Pak saya titip di sini juga. Tidak ada niat untuk mengurangi, tidak ada juga maksud apa-apa, tidak mengurangi daripada hak para warga miskin atau warga kurang mampu bagi penerima bansos. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan data. Sekarang Ibu Risma, Ibu Menteri Sosial yang baru, beliau ingin data kita itu valid. Valid itu artinya padan. NIK-nya yang ada di NIK itu padan dengan NIK-nya yang ada di KTP, sama kakaknya sesuai, namanya tidak campur-campur, namanya tidak diperpendek atau dipanjangkan di KTP, di KK pendek. Misalkan Muhammad Idris, di KK, di KTP Muh Idris atau MHD titik Idris. Nah itu tidak bisa lagi. Semuanya harus valid, baik dari segi NIK maupun dari segi nama, alamat, anggota keluarga yang aktif, yang sudah meninggal, yang hidup maupun lain sebagainya. Itu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini sebagai perpanjangan tangan kami, tolong sampaikan ke warga ataupun ibu sendiri barangkali ada sasarannya di sini. Sabar dulu karena kami Dinas Sosial lagi dalam perbaikan data. Kita sudah setengah tahun bekerja memperbaiki data mulai dari Januari sampai dengan hari ini, nanti berakhir di 31 Juli. Semoga nanti di 31 Juli tidak ada lagi data yang tertinggal, tidak ada lagi data orang miskin yang tidak tervalidasi. Mudah-mudahan semua sasaran bisa mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali sedikit saya titip tadi Pak Kades, karena izin Dinas Sosial 1 minggu ini penuh dengan tamu yang tidak diundang. Berbondong-bondong Pak Kades, berbecak-becak, saya kasihan. Mereka datang pakai ongkos, habis waktu, datang ke sana marah-marah. Jawabannya ya kami cuma bisa kasih jawaban. Cek datanya, kasih jawaban. Kalau datanya betul dikasih tahu, kalau datanya perlu diperbaiki dikasih tahu kemana harus perbaikan. Kasihan
ada juga mohon izin ketika sudah sampai udah marah-marah, dia capek mungkin marah, kami udah sampai sini Bu, kasih ongkos kami balik. Nah, udah marah-marah dia, udah capek, dia kesal, nggak dapat beras dinas sosial, langsung bukan terus muncul berasnya gitu kan. Nah tiba-tiba kami dari sini udah pakai ongkos gitu. Nah itulah salah satu karakter daripada warga kita. Tidak apa-apa, semua kami layani. Itulah. Jadi sedikit tadi, kemudian evaluasi tentang posyandu yang sudah kami kunjungi Pak. Kami yakin dan percaya Bapak, kader posyandu yang hari ini kami lihat tadi adalah kader-kader yang sangat baru ya Bu ya. Karena begitu saya tanya, ya dia masih agak bengong-bengong dengan saya. Jadi masih berpikir dijawab atau tidak gitu ya. Kalau dijawab saya salah, nggak dijawab nanti ibu marah. Nah, tadi sudah kami saksikan kegiatannya dalam menimbang, dalam pendaftaran. Di meja 2 ada yang salah, di meja ketiga ada yang kurang pas, di meja 4 nggak ada orangnya bergabung. Kadernya ada 5, meja 4, meja 3-nya mana? Meja 4 bergabung Bu, jadi 1. Kapan dia mau nulis, kapan dia mau ngasih penyuluhan, kapan dia mau ngisi registrasi. Nah ini yang kurang pas ya. Gak apa-apa Ler, ini evaluasi. Hari ini tidak ada cacat-mencacat Bu. Bukan kami mengecilkan yang udah Ibu usahakan semaksimalnya. Kami terima kasih sudah berusaha secara maksimal menampilkan apa adanya. Namun karena kami sudah datang sebagai tim penilai, jadi rasanya berdosa Pak Kades kalau tidak saya sampaikan. Betul ya Bu ya? Betul nggak Bu? Izin Bu, saya nggak bisa pakai masker kalau ngomong, sesak nafas saya. Ya, saya mau orang kesehatan, prokesnya memang harus dipakai mestinya. Tapi kalau saya ngomong pakai masker, sesak nafas saya. Ibu saya udah sesak. Nah, kemudian Leli ya, kalau saya salah. Rani, oh ya bukan Leli ya. Mana Leli ya? Agak sama mukanya. Sama kan? Oh Lili, sorry. Lili dan Rani. Kalau anak-anak bidan ini Bu, dulu anak-anak saya semuanya. Sekarang pun masih anak saya. Mudah-mudahan mereka masih ingat, belum lupa ya. Oke Rani. Rani perlu tahu pelaksanaan posyandu di masa pandemi Covid. Ada protokol khusus Pak Kades, ada protapnya, ada SOP khusus pelaksanaan posyandu di saat menyikapi masa pandemi Covid. Jadi tidak boleh datang berbondong-bondong. Tadi sudah betul, kursinya jarang-jarang, walaupun orangnya nggak ada, cuma 1 ya, jadi nggak kelihatan dia berduyun-duyun. Karena ini kan hanya sampel. Maksud saya kalau hari ini tidak sampel, kalau besok pelaksanaan posyandu dia tidak boleh berkerumun. Itu yang penting. Waktu menyebar undangan harus dikasih jeda Bu, harus kasih jadwal Bu. Jam 8 sampai jam 9, misalkan 10 orang atau 15 orang. Kemudian berikutnya 9, 10, 10, 11. Nggak boleh datang berbondong-bondong. Di tempat pelaksanaan posyandu siapkan sarana cuci tangan, masker, tadi sudah saya lihat ada. Bahkan tadi kami masuk ada petugas penyemprotan. Saya tanya sama Rani, itu kenapa Rani kok pakai Rani, iya kenapa pakai APD? Saya bilang kan, saya mau kaget tadi. Kok ada pakai APD Rani, ada apa ya? Saya mau dijemput gitu. Padahal saya orang kesehatan ya, tapi saya udah lama gak di Dinkes, jadi saya nggak tahu dengan kabar-kabar gitu. Rupanya kata ya Rani, ini karena desa tangguh ya, desa tanggap desa tangguh tanggap COVID ya, desa tangguh tanggap COVID-19. Setiap ada tamu masuk wajib semprot Rani, gitu kan? Walaupun kami bukan orang asing kan, kami bukan orang asing loh Ran, kami juga orang Batubara kok. Tadi udah disuet kok kami untuk jalan-jalan ke sini. Enggak apa-apa, alhamdulillah Pak Kades. Terima kasih. Jadi 5 hari, 6 ini yang ke-6. Yang ke-6 desa perjalanan kami. Hari ini saya baru lihat ada penyemprotan. Ya. Kata, ya, saya sampaikan ke Ibu Bupati nanti. Saya sampaikan betul. Tapi suatu ilmu yang baru. Jadi setiap kami masuk ada satu ilmu baru. Hari ini baru lagi. Walaupun sampel tidak masalah, yang penting
ada tanggapnya. Begitu tamu masuk dari manapun tamunya, cepat-cepat tanggapnya. Nah itu baru namanya desa tangguh. Terima kasih Pak Kades. Kemudian tadi Rani saya tidak melihat administrasi, ya wajar saja ya karena dadakan mungkin.